Shalom God Lovers, percaya bahwa pada saat kita masuk hadirat Tuhan dengan puji-pujian kepada Tuhan, maka kita akan merasakan jamahan Tuhan pagi hari ini. Mari alami hadirat Tuhan memenuhi setiap kita. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian, masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesus, kami rasakan hadirat-Mu. Oh haleluya, haleluya. Masuk
hadirat-Mu Tuhan, dengan kurban pujian masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu, hanya untuk menyembah-Mu. Shalom God's lovers, bertemu kembali dalam program Words from Heaven bersama dengan saya Ari Firmanto. Pada pagi hari ini tema perenungan pengharapan yang pasti di dalam Kristus. Di dalam dunia ini kita tahu diselimuti dengan kegelapan, penderitaan, kekacauan, kesedihan, kekecewaan, serta ketidakpastian akan tujuan hidup. Dan tidak ada seorang manusia pun, organisasi manapun, atau perusahaan yang dapat memberikan jaminan kepastian akan masa depan kita. Dan di tengah segala kesulitan hidup, banyak orang kemudian menjadi putus asa. Mereka kehilangan pengharapan, bahkan sampai berakhir dengan tragis, yaitu bunuh diri. Pengharapan bagi manusia itu sangatlah penting. Karena pengharapan itu seperti melihat secercah cahaya saat kita melewati lorong yang gelap dan yang panjang. Sesungguhnya ada berita baik bagi kita semua. Kita memiliki pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yesuslah sumber pengharapan yang sejati. Pengharapan ini bukan sekedar harapan kosong, bukan sekedar tong kosong berbunyi nyaring, melainkan sebuah keyakinan yang teguh akan janji-janji Tuhan Yesus yang telah dimeteraikan oleh darahnya sendiri. Di dalam Roma 15 ayatnya yang ke-13, Rasul Paulus menuliskan, "Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan." Dari Roma 15 ayat 13 ini, kita belajar yang pertama, Allah adalah sumber pengharapan yang pasti bagi kita. Dan Allah begitu rindu untuk memenuhi kita dengan sukacitanya, damai sejahteranya di dalam segala keadaan. Dan yang ketiga, Roh Kudus memberikan kekuatan kepada kita supaya kita melimpah-limpah
dalam pengharapan. C.S. Lewis, seorang teolog Kristen dan sastrawan dari Inggris pernah berkata, pengharapan adalah sesuatu yang Anda ikat pada jiwa Anda, sesuatu yang Anda hidupi, sesuatu yang Anda yakini akan terjadi, meskipun semua bukti menunjukkan kebalikannya. Jadi kata-kata ini begitu relevan bagi kita sebagai orang percaya. Meskipun dunia ini seringkali terasa gelap, penuh dengan ketidakpastian, tetapi kita memiliki pengharapan yang pasti di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebagaimana penulis kitab Ibrani menuliskan di dalam Ibrani 6 ayat 19. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. 2 minggu yang lalu saya memancing di laut di Lampung bersama dengan beberapa sahabat gereja, dan setiap kali kami menemukan lokasi yang dirasa tepat untuk mendapatkan ikan untuk memancing, maka kapten kapal segera menurunkan jangkar ke dalam air. Jangkar kapal adalah alat yang digunakan untuk penambat kapal yang akan diturunkan ke dasar laut, sungai, atau jenis perairan lainnya. Dengan adanya jangkar, memungkinkan kapal tidak bisa berpindah posisi akibat hembusan angin, gelombang, atau arus air. Nah, pertanyaannya bagi God's lover, kepada siapa atau kepada apakah kita harus menambatkan harapan kita? Jawabannya tentunya hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sekarang, mengapa kita harus berharap pada Tuhan Yesus saja? Saya akan bacakan di dalam 1 Petrus 1 ayatnya yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Poin yang pertama, Tuhan Yesus adalah sumber pengharapan yang tak akan pernah habis. Dalam segala situasi, Yesus selalu menjadi sumber kekuatan dan penghiburan bagi kita. Ia telah menjanjikan kehidupan yang kekal dan damai sejahtera yang melampaui segala akal bagi kita semua yang percaya kepadanya. Kehadirannya dalam kehidupan kita memberikan kepastian akan masa depan. Saat kita memiliki Yesus Kristus, kita memiliki segalanya. Poin yang kedua, Tuhan Yesus telah membuktikan kasih-Nya melalui pengorbanannya di kayu salib. Pengorbanan Yesus di kayu salib adalah bukti nyata akan kasih-Nya yang tak terhingga kepada kita. Sehingga melalui kematian dan kebangkitannya, Ia telah menebus dosa-dosa kita dan mendamaikan kita dengan Allah. Kasih-Nya yang begitu besar ini menjadi dasar pengharapan kita. Jika Ia tidak menyayangkan nyawanya untuk menyelamatkan kita, adakah hal lain yang Ia akan simpan daripada kita? Tidak ada. Poin yang ketiga dan yang terakhir, mengapa kita harus menaruhkan pengharapan kepada Yesus? Tuhan Yesus telah bangkit dan Dia hidup selama-lamanya. Dia berjanji untuk menyertai kita. Kita menyembah Tuhan yang hidup, Allah yang hidup selama-lamanya. Dan sebelum Yesus naik ke surga, disaksikan oleh murid-muridnya, Dia berjanji akan menyertai kita sampai pada akhir zaman. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, sekarang marilah kita mengharapkan satu jaminan yang pasti kepada Tuhan Yesus Kristus akan hidup kekal dan untuk menghadapi setiap tantangan kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk renungan pagi hari ini bahwa Yesus adalah sumber pengharapan yang pasti. Terima kasih Engkau telah menyerahkan anak-Mu Yesus Kristus untuk mati bagi kami. Dan terima kasih untuk janji-janji-Mu yang Kau telah berikan kepada kami. Kami mau Tuhan
untuk hidup seturut dengan janji Tuhan. Berikan kekuatan kepada kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. God's Lovers diharapkan dapat membagikan link YouTube Renungan ini kepada saudara, kerabat, dan teman. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.